다 찔리는 게임 다시 또 보니 눈부시게 빛나는 게 보기 흔적 없이 너를 남겨두지 더 이상은 never ever 근데 내 맘은 또 왜 널 태워 We are not forever 눈물로 채웠을 때 끝난 우리 둘 Yang, aku ke toilet sebentar ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Aku takut sendirian di luar. Ih, Karel mana sih? Kok lama banget? Mana gak ada siapa-siapa di sini? Aku takut. Kiara Natasha Hanarendra, kamu memiliki kepintaran. Dengan kecurigaan sama seseorang, kamu bisa menemukan jejak secepat mungkin. Kiara, maafin gua harus lakuin ini, walaupun itu temanku sendiri. Yang bertahanlah. Aku tahu kamu itu kuat. Dok, tolong lebih cepat lagi. Sus, tolong buka ruangannya, ada pasien terluka. Mohon maaf, masih nggak bisa masuk. Masnya tolong tunggu di luar aja ya. Sus, tolong lakukan terbaik untuknya. Apa saya akan lakukan demi dia? Saya mohon. Baik, kami akan melakukan semaksimal kami bisa, tapi tetaplah berdoa agar dia bisa selamat. Kalau begitu, saya permisi. Kalau udah begini, apa harus aku lakukan? Bagaimana caranya aku ngomong kepada ayah dan ibunya Kiara kalau aku nggak bisa menjaga Kiara dengan baik? Waduh, bagaimana ya caranya biar dia nggak begini terus? Reza, jangan begini terus. Onti Kiara nggak bakal kenapa-kenapa kok. Apakah benar Onti Kiara nggak bakal kenapa-kenapa? Soalnya Onti Kiara kan kepalanya berdarah. Apakah Onti Kiara nggak bakal ninggalin Reza? Kenapa anak sekecil Reza udah bisa memikir seperti itu? Onti Kiara nggak bakal kenapa-kenapa. Reza jangan sedih ya. Sebentar, kok kayak ada orang ya? Itu orang kah? Apa jangan-jangan itu hantu? Lah, ternyata kalian berdua. Kok pada keluar? Ini ada apa? Kiara habis aja diantri ke rumah sakit. Apa? Terus kalian kenapa diam aja? Kenapa kalian nggak kejar pelakunya? Yasmin, bisa nggak lo nggak usah marah-marah kayak gini? Kita juga semua nggak tahu kalau Kiara tuh masih di luar dan gua akan cari pelakunya siapapun di antara kita semua. Jadi lo nuduh kita semua gitu ya? Gua tahu kalau Kiara tuh adik lo sendiri, tapi nggak segitunya juga, Alkar. Halo Al. Oke, gua kesana sekarang. Lo mau ikut nggak? Soalnya Kiara dimasuk ke rumah sakit lain, bukan rumah sakit abang gua. Ya iyalah, gue mau ikut. Ken, kalau lo bagaimana? Lo mau ikut juga nggak? Kalau gue ikut, terus mereka semua tuh gimana? Mereka tuh semua cewek, Alkar. Mendingan gue di sini jagain mereka. Ntar pagi gue baru nyusul. Makasih banyak ya, Ken. Ya udah Yasmin, kita gerak duluan. Kiara, gue harap lo gak kenapa-napa di sana. Gue janji, gue akan jaga ponakan lo seperti ponakan gue sendiri. Saya boleh minta tolong sama kamu? Mau minta tolong apa, Dok? Setelah ini tolong kamu hubungin orang tua gadis ini. Orang tuanya harus tahu kalau anaknya sekarang ada di rumah sakit saya. Baik, Dok. Setelah ini saya akan menghubungi orang tuanya. Rel, bagaimana keadaannya Kiara? Apa dia bebas saja? Rel, jawab gua. Lo kenapa diam aja? Kiara masih ditahan dokter di dalam. Kejadian ini adalah salah gua. Andaikan saja gua nggak ninggalin Kiara waktu itu, pas semua nggak kayak gini. Alkar, lo bisa marahin gua ataupun pukul gua. Lah, kenapa mereka semua ada di sini? Kalian semua pada ngapain ke rumah sakit? Ada seseorang telah menusuk perutnya Kiara dari belakang dan kepalanya juga berdarah. Apa? Kok bisa? Terus pelakunya mana? Kok kalian nggak tangkap? Di saat itu kami mendengar suaranya Reza. Terus kami keluar, hanya pisau tergeletak di tanah. Pelakunya udah nggak ada. Mama, saya dong angkat. Ini penting banget loh. Loren, kok HP cowok gue ada di lo? Sebenarnya kami baru aja antar Alge ke sini juga. Apa maksud Loren? Cowok gue kenapa? Rena, bisa nggak lo nggak usah bikin panik? Adik gue lagi di dalam, gue belum tahu keadaannya bagaimana. Lo ngomong kayak gini emang lucu apa? Kar, sedikit pun gue nggak pernah bohong. Kalau lo nggak percaya silakan lihat ke dalam. Ini nggak mungkin, Mamas.
Loh, Yasmin, Alker, kok kalian bisa ada di sini? Yasmin, lo nggak apa-apa? Mamas bangun, Mamas kenapa kok bisa kayak gini? Sebenarnya kalian dari mana aja? Kok cowok gue kayak gini? Waktu itu gue liat Alge pergi dan gue sama Reno ikutin. Pas kami sampai, Alge udah tergeletak di tanah dan gue liat bagian leher Alge ada bekas goresan, mungkin bekas pisau, tapi gue nggak tahu siapa pelakunya. Mamas ngapain sih jalan-jalan malam-malam? Kan bahaya, Mamas. Aku mohon bangun. Permisi, Mas. Dokter, bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Tenanglah, dia nggak apa-apa. Untuk sementara dia belum bisa sadar karena tusukan pisaunya sangat dalam, apalagi di bagian kepala. Untuk saja kamu bawa dia ke sini tepat waktu, kalau enggak dia nggak akan terselamatkan lagi. Apakah saya udah bisa masuk? Ya tentu saja bisa, tapi hanya untuk 2 orang karena pasien harus banyak-banyak istirahat. Kalau gitu saya izin pamit masuk. Ayo Ren. Yang aku minta maaf, seharusnya aku nggak ninggalin kamu dulu tuh lama-lama. Maaf kalau kamu punya cowok kayak aku selalu gagal melindungi kamu. Tapi sedikit pun kamu nggak pernah marah. Kamu hanya bilang kalau kamu adalah cowok aku paling baik dan perhatian, selalu ngertiin aku. Tapi yang aku mohon kamu bangun dong. Aku janji nggak bakal ulangi lagi. Aku janji yang. Rara, Iya, kenapa Alkar? Kayla mana? Kok gua nggak liat Kayla di sini? Waduh, kaliannya lagi pergi tapi dia nggak bilang kalau mau kemana. Kalau pakai baju kuliah, emang kuliah, bukannya kita semua lagi libur. Gua habis dipanggil sama Bu Nurika, makanya pakai baju kuliah. Oh gitu. Oh ya, Mbak Devinya mau model rambut kayak mana? Model apa aja Mbak, asalkan cantik. Kalau model tikus goreng mau Mbak? Gila, ternyata rumah kamu besar banget ya Kayla. Emang kamu tinggal sendirian aja di situ? Apa sih Karin, kok ngomongnya kayak gitu? Gak apa-apa kok Lirin. Iya, dulu aku memang tinggal sendirian, tapi sekarang udah ada mama papa aku dan adik aku, jadi aku nggak sendirian lagi deh. Loh, Alkar, Al, sejak kapan kalian ada di sini? Kalian bertiga sendiri habis dari mana? Aku sama mereka habis dari rumah, ambil baju aku ketinggalan. Kenapa kamu gak suruh aku aja Kayla? Kalau kalian terjadi sesuatu di jalan bagaimana? Alkar, kok kamu marah-marah? Kami semua nggak apa-apa kok. Maafkan aku Kayla, aku gak bermaksud kayak gitu. Soalnya aku lagi ada masalah. Rarot. Apa sih Karin? Rarot. Nama aku tuh Rara ya, bukan Rarot. Udah, itu nggak penting. Aku mau bilang rugi banget kamu nggak ikut tadi. Rumah Kayla besar banget tahu. Bener kah rumah Kayla besar banget kayak istana kah? Tapi kalian nggak ajak aku, jahat banget sih kalian. Gak gitu Rara, soalnya kan kamu tidur tadi. Ya udah, kapan-kapan kamu ke rumah aku ya. Hah? Kamu serius? Aku diajak ke rumah kamu ya? Ya, aku senang banget tahu. Mau kemana Karin? Ke toilet. Karin, ada apa? Kok lo teriak-teriak? Ini siapa? Arafal atau Reza? Reza? Reza, kamu kenapa Reza? Reza bangun. Karin, Reza kenapa? Aku juga nggak tahu. Aku masuk tiba-tiba Reza kayak gini. Karin, tadi subuh Reza udah sarapan nggak? Sarapan. Aku udah nanya sama Reza, katanya udah. Al, tolong jaga mereka, jangan sampai mereka masuk ke sini. Baik. Reza bangun. Reza, kamu jangan begini, jangan bikin orang takut. No, Reza. Kayla, lo kenapa tiba-tiba meluk gua? Soalnya aku takut Lirin, dan kamu Rara kenapa kok meluk aku? Aku juga takut loh Kayla kalau lihat Alkar kayak gini. Gilan, tolongin gua, Gilan. Sini ada musuh, Gilan. Apa sih Ege? Teriak mulu, sakit kuping gua. Jelas sih maunya nggak nolongin gua, hampir mati gua dikeroyok musuh. Mau ngomong apa lo? Mau bilang bakwan. Udah lah dari game, kalau juga ngomong kasar, apa? Kalau memang Gilan, mau ngomong apa lo? Gue mau bilang kalian itu janda banget. Sejak kapan ya gue mau bilang janda? Kalian berdua ini kalau main game pasti ngomong kasar. Tahu tuh lagi bulan puasa ini, kita semua puasa, harusnya bersabar, nggak boleh marah-marah. So iya kali, lo nggak tahu rasanya kalah dari game, maunya marah, bukan mau diam. Ngapain lo kayak gitu, keserupan lo? Gila, Renata, teman kita sendiri tuh, woy. Oh ya, BTW hari ini gua udah cantik belum? Soalnya gua mau ketemu sama Alvarel. Dih, lo udah gila ya, Alvarelnya aja nggak mau ketemu sama lo aja belum mandi? Anora, lo ngapain sih? Serius banget gue liat-liat dari tadi.
Ini gue lagi lihat-lihat berita katanya Kira lagi masuk rumah sakit. Gak tau kenapa. Kok bisa dia tiba-tiba masuk rumah sakit? Kita aja belum apa-apain dia. Menurut gue ini aneh banget sih, kok bisa dia tiba-tiba masuk rumah sakit? Apa selama ini si Kira-Kira itu punya musuh juga selain kita, jadi langsung dibunuh-bunuh aja gitu? Lo salah Renata, dia ini cowok bukan cewek. Dan gue juga udah cari tahu tentang dia. Ternyata dia adalah temannya Kira sendiri. Wow, jadi bisa dibilang teman lawan teman gitu. Jadi gue gak perlu dong cari-cari cara untuk singkirkan si Kira-Kira itu. Jadi gue bisa dekat sama Alvari kapanpun itu. Lo jangan senang dulu El, dengan berita ini orang tua Kira akan datang malam ini juga. Dan kalau ibunya Kira tahu siapa pelakunya, ibu Kira akan membunuh orang itu dalam sekelip mata juga, karena telah berani melukai putrinya. Buset, bahaya juga ibunya si Kira itu ya. Bisa dibilang begitu. Dulu pernah ada orang ingin mengganggu Kira, tapi ibu Kira tahu. Jadi ibu Kira langsung menewaskan orang itu juga. Menurut gua kita nggak usah ganggu Kira dulu. Elsa, lo denger nggak sih? Masa ibu Kira sampai segitunya? Lo tahu beritain dari mana? Berita tentang ibu Kira udah tersebar luas dari 5 tahun lalu. Ya, gua juga tahu. Dan ibunya Kira yang lebih kejam daripada ayahnya Kiara. Sebenarnya Yasmin ini kemana sih? Kok belum pulang-pulang? Loh, kok udah pagi aja? Sebentar, tadi gue ngomong apa ya? Pagi? Sejak kapan pagi? Ini udah sore, mending gue mandi. Lo dari mana aja Yasmin? Kok baru pulang dan itu mata lo kenapa? Kok merah? Gue nggak apa-apa kok. Ini cuma kurang tidur aja. Lo bohong gak sama gue? Lo habis nangis kan? Siapa berani nyakitin lo? Bilang sama gue Yasmin. Udahlah Daniel, lo nggak perlu tahu. Dan gue juga malas berdebat sama lo. Gue mau masuk ke kamar dulu. Tunggu, kenapa Yasmin adanya ke rumah sakit? Jadi selama ini dia sakit, tapi kok gue gak tahu ya? Tentu saja boleh. Emang Anda mau tanya apa? Mohon maaf ya, sejujurnya saya nggak tahu orang ini dan saya juga nggak pernah melihat orang ini. Kenapa gue curiga ya sama mereka bertiga? Apa hubungannya sama orang ini dia cari sekarang? Coba gue ikutin, mana tahu gue bisa menemukan sesuatu. Wah, ternyata kita kedatangan tamu istimewa ya. Hah, lo masih menganggap kalau gue ini masih game kalian? Dengar ya, gue bukan bagian dari kalian semua lagi. Apa? Jadi Kiara masuk rumah sakit? Apa jangan-jangan Yasmin dari rumah sakit? Sialan, awas aja lo bangsat. Yang, sampai kapan sih kamu kayak gini? Iya, aku tahu aku salah, gak bisa jagain kamu. Tapi aku mohon kamu bangun dong, Yang. Rel, gue ngerti kok gimana rasanya jadi lo. Tapi lo ya sabar ya. Nanti juga Kira bakal sadar kok. Lo jangan salahin diri lo sendiri. Ya, dan siaga, lo juga cepat sembuh ya. Oh ya Rarot. Hah, kenapa? BTW lo udah kasih tau Yasmin kan kalau kita semua lagi di ruangannya Kiara. Nanti kalau datang ruangan sebelah pasti ngomongnya kayak gini. Ih, mama aku di mana? Kok mama aku nggak ada di sini? Bener banget tuh, pasti ngomongnya kayak gini juga. Kok mama aku tiba-tiba ngilang? Kemana ya? Apa sih? Hoi.
Yasmin, lo kesini jalan kaki ya? Maaf ya gue nggak jemput lo soalnya mobil gue lagi dipakai sama mereka. Ya nggak apa-apa, bete lo ngapain nyuruh gue kesini? Gue mau ke ruangan sebelah mau lihat keadaan cowok gue. Hei Yasmin, lo mau ngapain ke ruangan sebelah? Lo nggak lihat cowok lo berdiri di sini? Hai sayang, sini sayang. Mamas. Jadi mama sudah sembuh, tapi kok nggak bilang-bilang ke aku sih? Ngapain harus bilang sayang, kan biar surprise. Mamas janji kan nggak akan ninggalin aku lagi. Mamas akan terus bersama aku kan? Iya sayang, kita akan selalu bersama-sama. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Janji? Janji. Hei kalian berdua bisa nggak usah bucin-bucin di depan kayak teman-teman kami jomblo? Saya lihat jidat aja kalian, minimal hargain kayak kami. Tahu tuh parah banget sih, parah banget. Jadi dari tadi Kiara belum sadar. Kalau sampai Kiara kenapa-kenapa, gue akan habisin tuh orang juga, walaupun nyawa taruhannya, karena telah berani mencelakai orang selama ini gue jaga, yaitu Kiara. Algay, mereka semua ini siapa? Lo tenang aja, biar gue jelasin. Di situ ada nyokap bokap gue dan ayah ibunya Alkar. Selanjutnya adalah ayah dan ibunya Kiara. Sebut aja mereka bertiga, Tuan Hanarendra, Tuan Daviandra, dan selanjutnya ayah gue, Tuan Alexander. Aduh, bagaimana nih orang tua cewek gue sudah ada di sini. Gue harus bagaimana? Alvar, tenanglah, tenang. Lo harus berani bertanggung jawab atas semua masalah ini. Lo juga gak pernah jaga cewek lo, makanya jadi begini. Kiara, sayang, ibu udah ada di sini. Ibu kangen sama kamu, makanya ibu kesini. Bangun dong sayang. Ini semua salah gue harus berani minta maaf. Rel, sabar dulu. Iya kak, sabar dulu. Kalau dilihat-lihat ibunya Kiara kayak mau marah. Kiara, sayang. Syah, bangun dong sayang. Mending sekarang kita keluar dulu yuk. Iya, lama-lama aku juga takut di sini. Iya, ayo semoga Kak Kiara bisa cepat sadar ya. Tante. Kinara, tenanglah. Alvare Arzan Ravindra, kamu siapanya putri saya? Saya adalah pacarnya anaknya tante. Apa? Kalau kamu pacarnya putri saya, kenapa kamu gak melindungi dia dari bahaya? Mulai hari ini kamu putusin putri saya. Tante nggak lagi bercanda kan? Apakah kamu berpikir saya lagi bercanda? Saya mau kamu putusin putri saya dan saya akan bawa putri saya sejauh mungkin dari kamu biar kamu gak bisa bertemu sama putri saya lagi. Wah, lagi ada apa nih? Kinasya, kok kamu ada di sini sejak kapan? Oh, baru saja. Emang kalian nggak sadar? Kinara, ternyata kamu masih sama ya seperti dulu. Kinasya, kamu ngapain ada di sini? Aku kesini hanya ingin bertemu denganmu. Udah lama kita nggak bertemu ya. Kinasya, kamu ada perlu apa kesini, ha? Kinara, kamu sampai kapan kayak gini terus? Jangan membawa terus-terus masa lalu, Kinara. Kamu gak kasihan sama putri kamu sendiri, dia juga pengen bebas. Apakah kamu gak kasihan sama putri kamu sendiri, Kiara? Dan kamu gak usah terus-terus mensamai Alvare Arzan Ravindra sama di masa lalu, Kinara. Dia gak sama seperti orang kamu benci selama ini, Kinara. Aku lihat-lihat, dia berusaha melindungi putri kamu, Kinara. Apa kamu bilang berusaha melindungi? Kamu gak lihat sekarang Kiara bagaimana? Ibu, itu ibu kah? Ibu. Sayang, kamu udah sadar? Sayang, ini ibu kangen sama kamu. Ini beneran ayah sama ibu? Kira lagi nggak mimpi kan? Iya sayang, ini beneran ayah sama ibu. Ayah sama ibu kangen sama Syah, makanya ayah sama ibu kesini. Kalau benar ini ayah sama ibu, apakah Syah boleh bertanya? Boleh dong sayang, emang Syah mau tanya apa? Kalau Syah udah nggak ada, ayah sama ibu jangan sedih ya. Kalau ayah sama ibu sedih, Syah juga sedih. Syah kok ngomong kayak gitu sih sayang? Syah, jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Syah pasti bakal sembuh kok. Syah gak mungkin bakal sembuh ayah kalau udah jadi kayak gini. Syah pamit ya. Syah sayang banget sama ayah sama ibu. Syah, sayang, kamu kemana sayang? Jangan ninggalin ibu. Ibu janji bakal di sini terus. Ibu janji. Syah, bangun dong sayang. Ayah, ibu, kalau Syah ada salah, Syah minta maaf ya. Syah, jangan tutup mata sayang. Syah, maafin ibu. Syah. Just to hear you
sana? Apakah Syah boleh bertanya? Syah ada di mana? Mami udah lama di sini ya? Mami? Lah, Mami mana? Katanya Mami mau ke sini. Apa belum sampai ya? Mending kalian pulang jagain Kiara kalian, atau gue musnahin kalian bertiga seperti mereka selalu ikut campur urusan gua.